Woho, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Saitama dalam manga serial anime One Punch Man. Lebih tepatnya di chapter 170 versi mangaku. Penasaran gimana serunya? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Di awal cerita kita diperlihatkan Garou dalam mode normalnya, tampak duduk dan memberikan tatapan tajam ke arah lawan bicaranya. Dalam benaknya Garou berpendapat bahwa orang yang dibutuhkan dunia bukanlah kebijakan sepihak, akan tetapi kejahatan absolut. Kedamaian sejati dengan ketakutan mutlak yang tidak akan bisa digapai oleh para pahlawan sekalipun. Garou kemudian mulai berdiri untuk mengkuar-kuarkan unek-uneknya itu. Dia mengatakan jika kedamaian yang dibuat oleh pahlawan hanyalah perdamaian palsu, dan hal itu menuntun pada kejahatan. Dan tidak semua manusia dihukum atas kesalahannya. Itulah yang membuat perbedaan antara monster dan manusia. Sebuah topeng palsu dan tak sempurna akan menuntun orang-orang ke dalam kejahatan. Garou juga mengatakan kedamaian palsu itu membuatnya tidak bisa memberikan keadilan, bahkan untuk menolong anak kecil yang dibuli di pojok taman. Dia akan menghancurkan kedamaian palsu itu. Garou juga menambahkan jika dia akan menjadi sosok monster absolut yang lebih kuat dari siapapun sehingga tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Namun nih sahabat, itu semua hanya dalam angan Garou semata. Dan dalam keadaan nyatanya Garou sedang menjalani proses interogasi karena tidak membayar makanan oleh petugas dari pihak yang berwajib. Petugas itu kemudian bertanya kepada Garou apakah dia menyesali perbuatannya. Namun sebuah pukulan kecil melayang ke kepala Garou. Terlihat di sana Silver Fang sedang berdiri di belakang Garou. Dia kemudian menegur Garou agar segera menjawab pertanyaan dari petugas. Beberapa saat kemudian mereka telah menyelesaikan proses dari interogasi dan sudah diperbolehkan pulang oleh petugas. Mereka kemudian mulai berkeliling kota untuk meminta maaf kepada para korban dari perburuan pahlawan yang telah dilakukan oleh Garou. Di tengah perjalanan mereka, Garou mulai mengeluh kepada Silver Fang agar tidak memberikannya perintah karena dia bukan orang tuanya. Dan di sini kita baru tahu sahabat, jika selama masa penahanan Garou, orang tuanya tidak datang untuk memeriksa keadaannya. Kembali ke cerita sahabat Avi Lovers. Silver Fang menjawab pertanyaan dari Garou dengan mengatakan jika mungkin orang tua sepertinya ini sudah tidak banyak berguna. Namun dia masih bisa untuk menundukkan kepalanya agar Garou bisa merasa lebih baik. Dia juga mengatakan untuk menjadi orang tua hanya dibutuhkan anak, namun untuk menjadi guru diperlukan tekad yang kuat agar mampu menuntun muridnya ke jalan yang benar. Garou terlihat tidak terlalu mendengarkan perkataan dari Silver Fang dan membalasnya dengan mengatakan ya terserah sajalah. Silver Fang mulai mengingat kembali bagaimana dia bisa menemukan Garou kembali. Rupanya setelah Garou melarikan diri beberapa waktu lalu, dia kembali ke tempat latihan rahasia yang dulu pernah ditunjukkan oleh Silver Fang. Di tempat itu terlihat jika Garou sedang berlatih dengan cara duduk di bawah air terjun yang mengalir deras. Tidak lama dia duduk, Silver Fang berhasil menemukannya, kemudian mengajaknya ikut bersamanya. Kembali ke keadaan saat ini, Garou mulai mengatakan alasan sebenarnya kenapa dia bersedia kembali ikut dengan Silver Fang. Garou mengatakan dia kembali hanya untuk mengingat kembali semua teknik tinjunya. Dia juga menambahkan jika saat melakukan perburuan pahlawan, dia menyadari jika di luar sana tidak ada lawan yang sanggup untuk menjadi teman berlatihnya setiap hari. Silver Fang membalasnya dengan mengatakan syukurlah jika Garou menganggapnya sebagai orang yang mampu menjadi teman berlatihnya setiap hari. Namun dalam benaknya Garou masih memikirkan kejadian saat dia pertama kali berhasil berubah ke mode kosmiknya. Dan dalam sekejap dikalahkan oleh orang misterius
Akibat dari kejadian itu dia lupa dengan teknik bertarung yang dia gunakan. Garou kemudian bertanya kepada Silver Fang tentang bagaimana keadaan Tario sekarang. Silver Fang menjawab Garou dengan mengatakan keadaan Tario saat ini sangatlah baik-baik saja. Scene berpindah ke sebuah taman bermain. Terlihat di sana ada beberapa anak yang sedang asik bermain bersama. Mereka adalah Tario dan teman-teman yang sedang bermain pahlawan dan monster. Untuk menentukan siapa yang pahlawan dan siapa yang monster, mereka menggunakan suit. Namun teman-teman Tario bekerja sama agar Tario kalah dalam adu suit itu. Tario menerima saja hasil pengundian itu tanpa ada rasa curiga. Ketika mereka mulai menyerang Tario, dia segera berdiri dan mengatakan dengan sangat lantang jika dia adalah seorang pahlawan yang dia sebutkan adalah Garou, dia akan bangun kembali walau beberapa kali telah dijatuhkan. Dia juga mengatakan jika teman-temannya adalah penipu yang menjadi pahlawan palsu. Di tengah permainan mereka tiba-tiba terdengar sebuah suara yang memanggil Tario dari kejauhan. Ternyata pemilik suara itu adalah Waganma yang memanggil Tario dari dalam mobil. Waganma segera mendekati Tario dan mengajaknya ke rumahnya untuk bermain bersamanya. Melihat kedekatan Tario dan Waganma membuat semua teman Tario terkejut. Secara spontan mereka bertanya kepada Tario apakah dia benar mengenal Waganma. Dengan polosnya Tario menjawab pertanyaan teman-temannya. Iya, dia berteman baik dengan Waganma. Tario kemudian bertanya kepada Waganma apakah dia bisa mengajak teman-temannya untuk ikut bermain bersama. Dan Waganma dengan senang hati menerima permintaan Tario. Mendengar ajakan dari Tario tanpa pikir panjang, teman-teman Tario mengiyakan saja. Sementara itu di dalam mobil ayahnya Waganma, Pak Narinki merasa puas dengan perkembangan Waganma setelah kejadian penyerangan asosiasi monster. Namun tiba-tiba Waganma bersama Tario masuk ke dalam mobil dan meminta untuk Pak Narinki bergeser dan memberikan tempat untuk mereka. Scene berpindah ke tempat Garou dan Silver Fang. Setelah mendengar jika Tario baik-baik saja, dalam benaknya Garou berharap jika Tario akan terus berjuang menjadi lebih baik lagi, karena dia akan melakukan hal yang sama. Garou bertanya kepada Silver Fang apakah dia bisa membuat kontes antar pahlawan untuknya. Dia juga mengatakan jika yang dilawannya saat menjadi monster adalah Silver Fang, Bomb, Flash, Blast, dan Saitama. Dia merasa jika sekarang ini dia bisa mengalahkan mereka dan kembali bangkit tanpa harus menjadi monster kembali. Silver Fang menjawabnya dengan mengatakan jika jangan besar kepala dulu karena dia tidak akan kalah dengan mudah. Apalagi keadaan tubuhnya sudah lebih baik sejak Metal Knight memberikan perawatan yang menyeluruh kepadanya. Scene berpindah ke markas asosiasi pahlawan. Terlihat di sana dua orang anggota asosiasi sedang membicarakan tentang pengunduran diri Silver Fang. Salah seorang dari mereka mengatakan jika Silver Fang merekomendasikan seseorang untuk menjadi anggota asosiasi dan dia yang akan menjadi walinya. Temannya mengatakan jika dia berhasil mendapatkan dukungan dari Silver Fang, maka dia pasti orang kuat. Hal itu membuatnya ingin segera bertemu dengan orang yang direkomendasikan oleh Silver Fang itu. Setelah mendengar perkataan temannya, anggota asosiasi itu mulai memikirkan jika untuk saat ini mereka hanya bisa percaya kepada Silver Fang agar bisa segera menjadikan Garou orang yang layak menjadi seorang pahlawan. Namun hal itu tentunya dapat memicu berbagai macam konflik. Namun untuk dapat menghindari ramalan besar dan untuk menambah kekuatan tempur mereka, kemungkinan besar Garou akan diterima pihak asosiasi menjadi salah satu pahlawan mereka. Scene kembali ke tempat Garou dan Silver Fang. Untuk lebih mengakrabkan diri, maka Silver Fang memutuskan untuk saling mengobrol saja. Namun tiba-tiba Silver Fang bertanya, cewek seperti apa yang disukai Garou? Hal itu membuat Garou sangat terkejut. Dia kemudian menjawab cewek yang disukainya adalah pemeran tokoh Super Sentai. Mereka kemudian mulai menikmati pembicaraan yang terjadi. Hal itu membuat mereka menjadi semakin dekat. Scene kemudian berpindah ke tempat Saitama dan Genos yang sedang mencari puing-puing dari apartemennya. Terlihat di tengah pencarian Genos menemukan kerang yang besar dan segera ditunjukkan kepada Saitama.
Melihat kerang yang mempunyai ukuran yang lumayan besar membuat Saitama tersenyum senang. Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 170 versi mangaku, dimana di akhir scene diperlihatkan hubungan Garo dan Silver Fang yang mulai baik kembali. Apakah yang akan terjadi selanjutnya di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutan kisah petualangan Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.